Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Ekonomi Perkotaan dan Pedesaan A dengan dosen pengampu Ibu Dr. Rahma Fardita Suyatno SPM MSI. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan menggunakan saya sendiri Muhammad Alif Akbar Afsniani dengan NIM akhir 030. Saya Musawir dengan NIM akhir 110. Saya M. Sani Ismail dengan NIM akhir 034. Dan 3 teman kami yaitu Dimas Salam Saputra dengan NIM akhir 1088, Muhammad Nuzula Sidki dengan NIM akhir 136, dan Muhammad Raihan Wisaputra dengan NIM akhir 024. Kelompok kami memilih 3 lokasi strategis untuk pengembangan konsep Smart Growth City di kawasan BSD, yaitu di Bintaro, lalu Pondok Ranji, yang berdasarkan pembimbingan matang terhadap potensi dan karakteristik masing-masing area. Yang pertama, penjelasan dari Taman BSD akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, BSD dipilih karena merupakan ruang publik yang sudah menjadi pusat aktivitas masyarakat. Lokasi ini memiliki potensi besar untuk ditransformasi menjadi area hijau keberlanjutan yang mengintegrasi teknologi smart city seperti sistem manajemen energi terbarukan dan IoT untuk optimalisasi penggunaan ruang publik. Lalu selanjutnya, Kemudian, lokasi yang kedua kita memilih Bintaro Loop. Alasannya adalah karena Bintaro Loop menawarkan keunggulan sebagai kawasan mixed use environment yang menggabungkan fungsi komersial, residensial, dan rekreasi. Desain kawasan yang compact dan walkable sejalan dengan prinsip Smart Growth City yang mengutamakan efisiensi ruang dan mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi ataupun motor. lalu yang terakhir ada stasiun Pondok Ranji, yaitu merupakan simpul transit penting yang menghubungkan berbagai destinasi melalui transportasi publik. Pengembangan transit oriented development atau TOD di lokasi ini akan mendorong penggunaan transportasi massal, mengurangi kemacetan, dan juga menciptakan kawasan yang lebih berkelanjutan dengan integrasi hunian, perkantoran, dan juga fasilitas publik dalam jarak berjalan kaki dari stasiun. Nah, ketiga lokasi ini tuh saling melengkapi dari berbentuk ekosistem urban yang terintegrasi, mendukung visi Smart Growth City yang berkelanjutan, inklusif, dan juga berbasis pada konektivitas serta kualitas hidup masyarakat. Sekian pemaparan dari ketiga lokasi, maka akan dilanjut oleh penjelasan dari masing-masing lokasi. Ditunggu videonya. BSD City atau dikenal sebagai Bumi Serpong Damai adalah salah satu kawasan yang dirancang dengan visi jangka panjang sebagai kota yang nyaman, modern, dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Banyak orang menyebut BSD sebagai smart city bukan tanpa alasan. Predikat tersebut muncul karena sejak awal pembangunannya, BSD tidak hanya fokus pada pembangunan fisik semata, tetapi juga sebagai teknologi yang bisa mendukung kehidupan masyarakatnya sehari-hari. BSD hadir sebagai kota yang memadukan tata ruang yang tertata sangat rapi, infrastruktur yang direncanakan jauh ke depan untuk mendukung layanan publik, mulai dari pengelolaan lalu lintas, keamanan, koneksivitas internet, hingga penyediaan fasilitas umum. Semuanya dirancang supaya masyarakat bisa merasakan kehidupan kota yang lebih praktis, efisien, dan nyaman. Selain itu, BSD berkembang sangat cepat sebagai salah satu pusat ekonomi dan teknologi Indonesia. Kehadirannya sebagai perusahaan digital, pusat perkantoran modern, fasilitas pendidikan bertaraf internasional, hingga area komersial yang terus berkembang membuat BSD semakin kuat identitasnya sebagai kota yang maju dan berorientasi masa depan. Inilah yang membuat BSD
pantas disebut sebagai salah satu smart city yang paling nyata dan terukur di Indonesia. Ada sejumlah alasan mengapa BSD mampu berkembang menjadi sebuah smart city. Yang pertama, dari sisi perencanaannya. BSD ini dibangun berdasarkan rancangan kota yang matang, lengkap dengan zonasi yang jelas untuk area pemukiman, komersial, pendidikan, hingga ruang terbuka hijaunya. Kemudian penataannya tidak hanya fokus pada keestetikaannya, tetapi juga bagaimana masyarakat bisa bergerak dengan mudah dan nyaman. Yang kedua, faktor yang paling menonjol adalah pemanfaatan teknologi digitalnya. Banyak bagian dari BSD yang sudah terintegrasi dengan sistem berbasis data dan Internet of Things. Contohnya seperti lampu jalan yang masih menyala otomatis, pengawasan lalu lintas yang terkontrol, hingga sistem keamanan yang dipantau lewat jaringan CCTV cerdas. Semua ini membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan efisien. Kemudian yang ketiga, BSD ini memiliki konektivitas internetnya yang sangat-sangat baik. Jaringan fiber optik terbesar, luas, dan hampir seluruh area dilengkapi infrastruktur digital yang mendukung aktivitas bekerja, belajar, dan berusaha. Kawasan seperti Digital Hub menjadi contoh nyata bagaimana BSD menyiapkan ruang untuk industri teknologi, startup, dan inovasi digital berkembang. Kemudian yang keempat, sektor transportasi dan mobilitasnya itu dirancang untuk mendukung kehidupan kota yang modern, mulai dari shuttle busnya yang nyaman, jalur sepedanya, fasilitas pejalan kaki yang ramah, hingga kesiapan terhadap kendaraan listrik. Dengan demikian, masyarakat bisa memiliki banyak pilihan mobilitas yang mudah dan berkelanjutan. Kemudian yang kelima, BSD itu memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungannya. Banyak ruang hijau disediakan untuk menjaga kualitas udara dan kenyamanan visual. Sistem drainase modern, pengelolaan air, serta penggunaan lampu hemat energi itu menjadi salah satu bagian dari upaya menjaga keseimbangan lingkungan dalam jangka panjang. Seluruh faktor ini saling terhubung dan menjadikan BSD bukan sekedar kawasan perkotaan, tetapi juga sebuah ekosistem yang hidup dengan dukungan teknologi untuk keseharian masyarakatnya. Jika kita melihat lebih dekat, ada banyak elemen smart city yang dapat ditemukan di BSD. Dalam hal transportasi, BSD menyediakan layanan shuttle modern yang terjadwal, menghubungkan berbagai titik penting di dalam kota. Beberapa titik juga dilengkapi teknologi informasi yang memberikan update perjalanan secara real time, sehingga masyarakat bisa merencanakan mobilitas dengan lebih mudah. Jalur pejalan kaki yang tertata dan ruang untuk bersepeda juga menunjukkan bahwa mobilitas ramah lingkungan menjadi salah satu fokus utamanya. Di bidang keamanan, BSD menghadirkan sistem pengawasan modern dengan jaringan CCTV yang terkoneksi ke pusat kontrol. Sistem ini membantu pengelola kota memantau situasi di berbagai area dan meningkatkan kenyamanan bagi warga yang tinggal maupun beraktivitas di BSD. Pada aspek konektivitas digital, jaringan fiber optik yang stabil membuat aktivitas digital dapat berjalan dengan lancar. Kehadiran Digital Hub sebagai pusat teknologi dan informasi memberikan nuansa kota masa depan. Banyak perusahaan teknologi, startup, dan pusat riset memilih BSD sebagai lokasi kerja karena infrastruktur digitalnya yang kuat. Dalam sisi lingkungan, banyak fasilitas publik seperti lampu jalan yang sudah menggunakan teknologi hemat energi. BSD juga memiliki taman-taman kota, danau buatan, serta ruang terbuka hijau yang dirawat secara berkelanjutan. Hal ini tidak hanya memperindah kota, tetapi juga membantu menjaga kesejukan dan kualitas udaranya yang segar. Selain itu, berbagai fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, mal, pusat kuliner, dan area hiburan di BSD sudah mengadopsi konsep pelayanan berbasis digital. Beberapa menggunakan sistem antrian elektronik, informasi berbasis aplikasi, hingga pembayaran digital untuk mempermudah masyarakat. Keseluruhan elemen ini menggambarkan bagaimana BSD membangun kota yang bukan hanya modern dalam tampilannya, tetapi juga cerdas dalam sistem dan cara kerjanya. Semua dirancang untuk menghadirkan pengalaman hidup yang lebih nyaman, aman, dan selaras dengan perkembangan zaman. Di tengah perencanaan yang matang, integrasi teknologi dan urbanisme modern,
berdiri sebuah pusat gaya hidup dan kenyamanan. Ya, di belakang saya berdiri salah satu mall yang ada di BSD, yaitu adalah Ion Mall. Mall ini tidak sekedar mall biasa, ia adalah bagian dari wajah kota pintar BSD. Ion Mall BSD berdiri dengan identitas kuat, ruang belanja, gaya hidup, hiburan, dan kenyamanan. Di dalamnya terdapat sekitar 300 toko dan tenan, mulai dari supermarket, brand fashion terkenal, hingga hiburan dan lifestyle. Mall ini dibangun di atas lahan yang luas dan struktur mall modern, area parkir yang memadai, dan area yang dirancang untuk mempermudah akses warga. Dengan demikian, Ion Mall menjadi lebih dari sekedar tempat belanja. Ia adalah elemen penting dalam ekosistem BSD. Mall ini mendukung mobilitas, gaya hidup modern, akses kebutuhan harian, dan hiburan, serta menjadi titik pertemuan sosial dan komunitas saat warga ingin belanja kebutuhan rumah, nongkrong, santai, makan, hingga menikmati hiburan. Semua tersedia dalam satu atap. Kenyamanan dan aksesibilitas. Warga BSD tidak perlu jauh-jauh datang ke pusat kota Jakarta untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, hiburan, atau gaya hidup mereka. Semua itu bisa dijangkau dari lingkungan sekitarnya, memperpendek waktu perjalanan dan memperkaya kualitas hidup. Integrasi urbanisasi dan lifestyle. Nah, mall ini sebagai pusat komersial dan sosial membuat BSD lebih dari sekedar kawasan perumahan. Kota ini menjadi tempat tinggal, pusat kehidupan sosial, pusat aktivitas ekonomi dalam satu lingkungan terpadu. Menunjang mobilitas dan konektivitas. Dengan mall yang besar di dalam kota, kebutuhan transportasi serta mobilitas warga bisa dikelola lebih efisien. Ini mendukung aspek smart city yang menekankan kemudahan akses dan kenyamanan. Ruang bagi komunitas dan interaksi manusia. Nah, mall ini menyediakan ruang bertemu, belanja, hiburan, membantu memperkuat ikatan sosial, memberikan pilihan gaya hidup modern, dan mendukung aspek kesejahteraan masyarakat. Maka dengan Ion Mall BSD City hadir. Kota pintar ini bukan sekedar soal gedung, jalan, atau jaringan, tapi soal bagaimana masyarakat bisa hidup nyaman, modern, dan seimbang. Oke. Dan kamu bangun di pagi hari, kota di sekitarmu sudah siap membantu setiap langkahmu. Jalanan rapi, lingkungan tertata, dan kamu tinggal pilih jalan kaki, naik sepeda, atau naik bus. Nah, untuk naik bus yang sudah menunggu, itulah wajah masa depan di BSD City dan jantung mobilitas yang ada di BSD Link. BSD Link bukan sekedar bus biasa. Ia adalah penanda bahwa BSD bukan sekedar kawasan pemukiman, melainkan kota modern yang bernafas dengan smart mobility. Dengan BSD Link, kamu bisa berpindah dari perumahan ke area perkantoran, ke pusat pembelajaran, ke kampus, ke ruang hijau, semua dengan mudah, nyaman, dan gratis. Di masa modern, versi listriknya BSD Link Electric Bus hadir sebagai komitmen mobilitas ramah lingkungan. Bus listrik bertenaga baterai dengan kapasitas untuk puluhan penumpang plus fasilitas nyaman seperti CCTV, post charger, dan kabin modern. Dengan adanya BSD Link, warga tidak perlu tergantung dengan mobil pribadi. Ini berarti kemacetan bisa berkurang dan lebih banyak ruang bagi pejalan kaki, pesepeda, serta lingkungan yang lebih hijau dan nyaman. Baik teman-teman, selama bertahun-tahun, stasiun Pondok Ranji dikenal sebagai simpul kemacetan di Tangerang Selatan. Namun, sejak 16 Juni tahun 2022, stigma itu resmi dipatahkan. Saat itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri BUMN Erick Thohir meresmikan wajah baru stasiun Pondok Ranji. Ini bukan sekedar renovasi biasa, melainkan sebuah proyek percontohan kolaborasi strategis antara BUMN PT KAI dan juga swasta PT Jaya Rail Property.
Saya Muhammad Alif Akbar melaporkan langsung dari Tangerang Selatan untuk mengupas bagaimana data dan investasi mengubah stasiun tua ini menjadi model Smart Growth City pada masa depan. Mari kita bicara data. Masalah utama stasiun lama adalah akses jalan yang sempit dan juga kapasitas parkir yang sangat minim. Namun, kini level pengembangan kawasan Bintaro Creative District seluas 19,5 hektar. Aksesibilitas berubah total. PT Jaya Rail Property membuka jalan akses baru sepanjang 300 meter dari Jalan Nusa Jaya yang memangkas waktu tempuh warga Bintaro secara signifikan. Tidak hanya jalan, kapasitas parkir pun melonjak drastis. Jika dulu sulit mencari tempat parkir, fasilitas Park and Ride yang baru kini mampu menampung lebih dari 83 mobil dan juga 400 sepeda motor. Ini adalah langkah konkret untuk mendorong pemilik kendaraan pribadi agar mau beralih ke KRL tanpa khawatir tentang lokasi parkir. Ya, lantas apa dampak dari investasi ini? Nah, berdasarkan dari KAI Komuter Line, ini stasiun Merokanji kini melayani rata-rata 14.000 penumpang per hari. Angka ini diprediksi akan terus naik seiring tren positif penumpang KRL Jabodetabek yang pada Juli 2024 yang lalu sempat mencatat rekor 1,15 juta orang per hari. Dengan adanya konektivitas baru ini, ribuan kendaraan yang sebelumnya menumpuk di perlintasan sebidang Jalan W.R. Supratman kini terpecah. Artinya, kemacetan lokal terurai dan produktivitas warga meningkat karena waktu perjalanan yang lebih singkat. Nah, konsep Smart Growth ini juga mengedepankan lingkungan. Kawasan ini terintegrasi dengan Aviary Park, yaitu sebuah ruang terbuka hijau seluas 6 hektar yang berfungsi sebagai paru-paru kota. Ditambah dengan fasilitas feeder bus in Trans Bintaro dan jalur perindustrian yang nyaman. Kawasan ini menciptakan ekosistem transit oriented development atau TOD yang utuh, yaitu hunian, perkantoran, dan rekreasi dalam satu jangkauan jalan kaki. Transformasi stasiun Merokanji ini membuktikan bahwa kolaborasi pemerintah dan swasta bisa menghasilkan solusi transportasi yang berbasis data dan berorientasi pada manusia. Jika Anda datang ke Bintaro pada pukul 6 pagi, Anda akan menemukan sebuah ritme yang berbeda dari perkotaan di Indonesia. Perbandingannya, di sini ratusan pesepeda, pejalan kaki, dan warga bergerak di taman di satu jalur yang melingkar yang kini dikenal sebagai Bintaro Loop. Yang menarik, loop ini bukan dibangun sebagai fasilitas untuk pesepeda, pejalan kaki maupun tempat olahraga, tetapi karena secara aksidental loop ini dijadikan warga setempat menjadi pusat kegiatan yang ramah lingkungan. Akhirnya bekerja sama dengan developer pun mendukung adanya kegiatan-kegiatan masyarakat yang sangat positif. Untuk memahami kenapa Bintaro Loop bisa terbentuk seperti sekarang, kita harus mundur ke era 1990-an ketika Jaya Rail Property mulai mengembangkan sektor awal di Bintaro Jaya. Saat itu banyak kawasan perumahan di Indonesia masih memakai desain grid, jalan kotak-kotak, banyak persimpangan dan kendaraan bisa masuk dari berbagai arah. Grid memang sederhana, tapi sering menimbulkan 3 masalah. Lebih banyak titik konflik lalu lintas, kecepatan kendaraan sulit dikendalikan, dan lingkungan terasa kurang nyaman untuk pejalan kaki. Nah, Bintaro mengambil jalan yang berbeda. Developer memilih pendekatan loop circulation system atau sistem sirkulasi melingkar. Ini adalah desain yang membuat aliran kendaraan bergerak melingkar, bukan saling bersilang. Dalam literatur perencanaan kota, loop circulation system merupakan bagian dari konsep hierarki jalan modern. Tujuannya ada 3, yaitu yang pertama mengurangi titik konflik, kedua traffic calming alami, ketiga menciptakan lingkungan yang lebih pedestrian friendly.
Pada awal pengembangannya, Bintaro Jaya sudah punya visi kota taman. Developer ingin membuat lingkungan yang hijau, rapi, dan aman, bukan sekedar membangun rumah. Pada saat itulah terbentuklah jalur yang kini kita sebut sebagai Bintaro Loop. Awalnya hanya fungsi teknis mengatur mobilitas perumahan. Tidak ada yang mengira bahwa beberapa dekade kemudian jalur ini akan berubah menjadi ruang olahraga, ruang sosial, bahkan ikon kawasan. Kalau kita lihat dari perspektif urban design modern, putusan developer memilih loop circulation system adalah bentuk inovasi tata ruang, bukan hanya sekedar proyek real estate, tapi perencanaan lingkungan berbasis human scale mobility sebelum istilah smart growth populer. Saat itu, tidak ada yang memprediksi bahwa transformasi sosial yang muncul akan sangat signifikan. Dalam 1 dekade terakhir, aktivitas warga di jalur ini meningkat drastis. Berdasarkan pengamatan mobilitas, Urban Mobility Bintaro, jumlah pesepeda di akhir pekan itu bisa mencapai 1.000 sampai 1.500 pesepeda per paginya. Pada hari kerja, sekitar 300 sampai 500 pesepeda mengitari kawasan ini. Di beberapa titik, terutama radius 1 km dari loop, ada lebih dari 20 titik aktivitas harian, mulai dari pasar modern, exchange, sekolah, hingga kafe dan perumahan. Hal inilah yang membuat loop ini menjadi ruang publik fungsional, meskipun sebenarnya bukan ruang publik yang dirancang pada awalnya. Ketika kita berbicara mengenai terkait kota yang berkelanjutan, konsep Smart Growth City muncul sebagai kerangka yang paling komprehensif dalam menjawab tantangan pada zaman kali ini. Konsep ini bukan sekadar membangun kota, tapi juga kota yang tumbuh dengan prinsip keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan, yang kita sebut dengan pembangunan multidimensi. Dari 10 Smart Growth City, ada 3 prinsip yang secara nyata diterapkan di Bintaro Loop, meskipun tidak dirancang secara eksplisit oleh kepala developer atau pemerintah pada awalnya. Pertama, Loop Circulation System yang digunakan oleh developer menghasilkan konektivitas unik. Aliran kendaraan yang mengitari jalan-jalan di sini itu berada dalam pola one way, continuous flow. Karena tidak ada persimpangan 4 arah, jumlah titik konflik pun berkurang secara signifikan. Dalam perbandingan standar desain jalan, jalan grid yang bisa kita temui biasanya itu memiliki 32 titik konflik dalam area yang sama. Tetapi loop ini di Bintaro hanya sekitar 8 sampai 12 titik konflik. Ini menciptakan bentuk alami dari traffic calming, tanpa polisi tidur, tanpa portal, bahkan tanpa CCTV. Kecepatan kendaraan pun terkendali hanya karena bentuk jalannya. Kemudian yang kedua adalah prinsip kedua, mixed use environment. Ruang hidup yang terintegrasi, tempat tinggal, aktivitas, dan relaksasi. Keunikan dari Bintaro Loop ini bukan hanya jalannya, tetapi juga apa yang berada di sekelilingnya. Manusia, hewan, tumbuhan, pohon. Dalam radius 1 km dari loop, Anda akan bisa menemukan pusat belanja, BXC, pasar, sekolah, fasilitas kesehatan, kafe dan pusat kuliner, perumahan, kawasan komersial skala kecil dan menengah. Itu dalam jarak 1 km dari manapun Anda berada di loop ini bisa Anda temui. Dalam Smart Grow, kehadiran berbagai fungsi ini disebut mixed use environment, yaitu lingkungan yang memungkinkan warga memenuhi berbagai kebutuhan tanpa harus berkendara jauh, tanpa harus berkendara menggunakan mobil, motor, karena dengan 1 km Anda bisa menemukan apapun yang Anda butuhkan. Mixed use ini menciptakan, pertama, mobilitas pendek yang kita sebut short trip. Kemudian
meningkatkan aktivitas jalan kaki warga, yang which is meningkatkan kesehatan juga, kemudian distribusi ekonomi mikro yang merata, dan terakhir, ruang sosial yang terus hidup sepanjang hari. Karena jalan kaki, bersepeda, kita berkomunitas, bertemu orang. Prinsip ketiga dari Smart Growth City yaitu Active Transportation Potential. Lingkungan yang mendukung mobilitas non-motorized. Salah satu indikator Smart Growth City yang paling kuat itu adalah Active Transportation. Berjalan kaki, bersepeda, jogging, pergerakan tanpa mesin. Fenomena ini muncul dengan sendirinya di Bintaro Loop. Berdasarkan observasi dari komunitas lokal, 300 sampai 500 pesepeda melintas pada hari kerja, kemudian 1000 sampai 1500 pesepeda pada akhir pekan, dan 300 pejalan kaki dan jogger pada pagi hari memadati loop ini. Karena ini menarik, meskipun tidak ada protected bike lane atau kita sebut jalur sepeda yang dijaga, tapi pola jalannya membuat pesepeda merasa nyaman dan aman ketika berkendara di sini. Karena desain ini tuh menciptakan 3 kondisi utama. Pertama, arus kendaraan yang stabil. Kedua, kecepatan rata-rata yang lebih rendah. Dan 3, kontinuitas jalur. Ketika sebuah ruang mempermudah aktivitas non-motorized, ruang itu sedang bergerak menuju karakter Smart Growth City. Meski tanpa intervensi pemerintah maupun dorongan insentif dari pihak manapun. Jadi ketika kita lihat Bintaro Loop ini, pesepeda, pejalan kaki, aktivitas warga, itu bukan kebetulan, tapi itu merupakan efek turunan, efek multiplier dari desain ruang yang tepat dirancang sejak awal. Karena 3 prinsip Smart Growth tadi muncul secara organik, alami, karena lingkungan fisiknya memang mendukung perilaku tersebut. Namun, tentu saja Bintaro Loop bukan contoh sempurna smart growth. Beberapa hal masih menjadi tantangan. Tidak ada protect bike lane, sehingga pesepeda harus berbagi jalur dengan kendaraan bermotor, dan transportasi publik belum terintegrasi penuh ke pola loop ini. Dan yang terakhir, area pedestrian masih kurang seragam kualitasnya. Nah, pada jam sibuk ini, arus kendaraan dapat meningkat hingga 40-60% dibanding pagi hari. Dari sudut perencanaan kota, Bintaro Loop adalah studi kasus yang sangat menarik. Ia menunjukkan bahwa inovasi developer dalam mendesain lingkungan pemukiman dapat menghasilkan dampak sosial yang jauh lebih besar, jauh lebih bermanfaat dibandingkan niat pada awalnya. Sebuah tata ruang yang baik bisa menstimulasi gaya hidup sehat, interaksi sosial, hingga membentuk identitas kawasan, dan tanpa disadari, Bintaro Loop ini menjadi representasi kecil dari kota yang bergerak menuju smart meskipun belum terwujud. Mungkin inilah pelajaran yang paling penting dari Bintaro Loop. Ketika ruang dirancang dengan memikirkan manusia, bukan sekedar kendaraan, masyarakat akan menemukan caranya sendiri untuk membangun ruang hidupnya sendiri. Saya percaya masa depan kota Indonesia bisa belajar dari tempat-tempat seperti ini, tempat yang tercipta bukan karena kebijakan besar, tetapi karena inovasi desain yang tepat dari awal. Kesimpulannya, konsep Smart Growth City yang kami tawarkan melalui pengembangan Taman BSD, Bintaro Loop, dan Stasiun Pondok Ranji merupakan solusi komprehensif untuk menciptakan kawasan urban yang lebih berkelanjutan dan livable. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip mixed use development, transit oriented development, dan ruang publik berkualitas, ketiga lokasi ini dapat menjadikan model pengembangan kota yang mengurangi urban sprawl, meningkatkan efisiensi infrastruktur, dan memperkuat identitas komunitas lokal. Implementasi smart growth di kawasan ini bukan hanya tentang teknologi dan infrastruktur fisik, tetapi juga tentang menciptakan ruang yang inklusif, aksesibel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Melalui pendekatan yang holistik dan terintegrasi, kami yakin bahwa ketiga lokasi ini dapat menjadi katalisator transformasi urbanisasi yang memberikan dampak positif jangka panjang bagi kualitas hidup masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, pembangunan Smart Growth City di Taman BSD, Bintaro Loop, dan Stasiun Pondok Ranji bukan hanya investasi untuk masa kini, tetapi juga komitmen untuk menciptakan masa depan urban yang lebih baik bagi generasi yang akan mendatang. Demikianlah gambaran mengenai implementasi Smart Growth City di Tangerang Selatan. Semoga sinergi antara kemajuan infrastruktur digital di BSD, integrasi transportasi di Stasiun Pondok Ranji, dan ruang hijau di Bintaro dapat menjadi inspirasi bagi pembangunan kota yang lebih baik. Terima kasih atas perhatian Anda, dan mari kita dukung kota Tangerang Selatan menjadi rumah yang nyaman, cerdas, dan berkelanjutan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.